Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran SKI bab tentang Isra-Mi'raj, marilah kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini apakah ada teman-teman yang tidak masuk atau izin? Ya, absen 1, absen 2, absen 3. Baik anak, untuk tujuan pembelajaran nanti menganalisis peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk membangun pribadi yang sabar dan tangguh. Ya anak, untuk inti dari materi untuk pelajaran pada pagi hari ini, satu, tentang peristiwa Isra Mi'raj. Baik anak-anak, langkah pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Pak Anam akan menampilkan media pembelajaran berupa video. Sampai hanya mengamati peristiwa Isra Mi'raj. Nanti di akhir ada teknik penilaian yang dikasihkan oleh Pak Anam, yaitu berupa Google Form. Tugasnya sampean nanti menjawab pertanyaan singkat yang ada di Google Form tentang materi Isra Mi'raj. Baik anak-anak, Pak Anam akan memberikan materi tentang pagi hari ini, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy telah bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang-orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam ke kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok, mengelempari batu untuk mengusir kembali ke kota Mekah. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah meneruskan dakwah. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad merasakan kesusahan, kesedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kafir Quraisy. Menyebarkan, Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan terhibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad
melalui peristiwa Isra dan Mi'raj yang ada di dalam Al-Quran, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 17. Nah, yang berarti adalah peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Anak-anak, di sini saya akan menjelaskan sedikit setelah pemaparan yang Pak Anam sampaikan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad, latar belakang Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj. Jelaskan sedikit, nanti sampean pahami. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, karena kita ini harus hanya menggunakan keimanan. Panjang itu adalah peristiwa yang sangat ajaib, di mana Nabi Muhammad diangkat oleh Allah dan diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 7. Di peristiwa ini Allah memerintahkan umat untuk pertama kali menjalankan sholat wajib 5 waktu. Anak-anak, karena dengan meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, Nabi Muhammad itu mempunyai peristiwa yang sangat sedih yang luar biasa, karena ditinggal dua orang yang sangat dicintai dan dua orang yang sangat berjuang dalam berdakwah di agama Islam. Dari kesedihan itu, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan Nabi Muhammad melalui Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ditunjukkan beberapa peristiwa. Nabi Muhammad ditunjukkan neraka, Nabi Muhammad ditunjukkan surga, Nabi Muhammad diperintah untuk sholat 5 waktu. Baik anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj tadi ya, kalau dilogikan secara gampang, itu adalah peristiwa yang luar biasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Banyak orang yang tidak percaya waktu itu, terutama orang-orang kafir Quraisy, tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang menertawakan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad, tapi itu adalah peristiwa yang nyata yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Logikanya seperti ini. Ada semut, demut itu menempel di kopiah sampean semua. Posisi sampean masih di Jombang. Sampean punya tujuan Jombang ke Surabaya. Logikanya tidak mungkin semut akan berjalan dari Jombang ke Surabaya. Tapi dari peristiwa itu, karena Nabi Muhammad adalah orang yang diangkat, diperjalankan oleh Allah, semut itu yang ada di kopiah sampean naik kereta, sampean naik elang, sampean naik bus,
Setelah 2 jam semut itu berada di Surabaya. Semut itu bercerita, aku tadi itu jam sekian di Jombang, tapi jam sekian sudah di Surabaya. Teman-temannya pada tertawa. Logikanya gak mungkin semut itu akan berjalan Jombang ke Surabaya dalam waktu 2 jam. Sama peristiwa Isra Mi'raj juga gitu. Orang-orang kafir Quraisy itu semua menertawakan, mengejek dan lain sebagainya, sampai mengolok-olok bahwa Nabi Muhammad sudah gila, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mungkin, dianggap tidak mungkin, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah itu sudah menghendaki, ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu mempunyai arti, anak-anak, perjalanan Nabi Muhammad di malam hari. Ada yang meriwayatkan itu hanya sekilas sebuah mimpi, karena saking cepatnya Isra Mi'raj ini. Ada yang menceritakan bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa, yang hanya butuh waktu sekejap. Ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesimpulan pada hari ini, anak-anak, ya, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7. Di langit ke-7 itulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk umatnya untuk wajib sholat 5 waktu, ya. Peristiwa ini dialami oleh Nabi Muhammad adalah untuk menghibur Nabi Muhammad yang telah ditinggal 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ke